Tuhan, selamat sore semuanya. Dingin? Saya agak panas nih, karena habis exercise. Ya, kita saat memuji Tuhan, saya sangat senang ya kalau memuji Tuhan bisa dengan leluasa bersorak buat Tuhan, mendapat kekuatan baru. Saya kalau memuji Tuhan itu selalu dapat kekuatan yang baru ya. Kalau kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, saya percaya Roh Tuhan bekerja, kita itu dapat dibakar oleh Roh Kudus ya. Oke, hari ini seperti yang saudara-saudara bisa lihat, judul firman Tuhan tema hari ini adalah menjadi pribadi yang murah hati seperti Bapa, yang diambil dari Lukas 6 ayat 36. Ya mungkin saudara-saudara melihat firman Tuhan ini judulnya saya sudah murah hati. Ya, di sini ada nggak yang murah hati? Ya, ngaku nggak? Ayo ngaku. Siapa yang murah hati? William murah hati. Ayo, cuma William yang ngaku. Nggak ada yang mau ngaku. Tante Flora ngaku murah hati. Gimana yang lain? Masa cuma 2 orang? Nggak berani ngaku, nggak pede. Aduh, gimana dong? Nggak murah hati. Waduh, tapi saya percaya jemaat GBIC adalah jemaat yang murah hati. Amin. Saya melihat ya jemaat kita ini luar biasa ya, luar biasa karena begitu sangat kekeluargaan, saling mengasihi. Ketika ada satu yang butuh bantuan ya, selalu disupport ya. Saya sangat bersyukur ya, jemaat kita ini benar-benar luar biasa ya, mempraktekkan firman Tuhan ya, menjadi jemaat yang murah hati. Dan waktu saya baca, waktu Korusi kasih tema khotbah, saya bilang ini tema murah hati sepertinya kayaknya udah biasa gitu loh. Jemaat udah murah hati, mungkin jemaat lebih murah hati daripada saya gitu loh. Buat saya sungguh berat bawa firman ini ya, karena pikir udah biasa. Tapi gak apa-apa, saya hanya berdoa minta hikmat Tuhan. Apa ini ya mau dibawakan, kayaknya sepertinya udah biasa dan jemaat kayaknya udah murah hati semua gitu ya. Dan ketika saya mulai merenung, memang murah hati ini kita bisa lihat ya, apalagi sekarang zaman sosmed sangat terbuka sekali ya siapa yang murah hati ya. Organisasi-organisasi kita bisa lihat mereka menyumbang ini itu ya. Dan wow luar biasa ya, ada yayasan-yayasan, ada organisasi, ada kayak Compassion, ada Salvos, ada apa lagi? Wesley Mission ya, mereka bekerja itu kan organisasi itu timbul dari kemurahan hati seseorang ya, di mana dia tergerak oleh belas kasihan dan dia murah hati. Nah tapi banyak yang dialami ya dalam dunia ini ya, murah hati itu secara dunia adalah murah hati yang kalau kamu baik, saya baik. Ya. Tapi kalau kamu jahat, saya juga berhak jahat sama kamu. Saya bisa gak peduli sama kamu. Hari ini kamu jahat sama saya, besok kamu susah, kamu minta tolong sama saya, belum tentu saya mau tolong. Kita bisa gitu kan? Benar apa salah? Benar, ya. Secara dunia kita bisa dalam tanda kutip begitu, ya, jujur, ya. Secara jujur kita bisa, orang sudah bikin kesal sama kita, dihapus dari kitab kehidupan, kehidupan pribadi, bukan kehidupan ya di surga enggak ya, tapi kehidupan kita ya, coret, pakai tip X, kalau perlu diapa-apain lagi gitu, dikupas-kupasin ya. Ya, tapi kita mau lihat di sini ya, reaksi kerajaan Allah sebagai anak-anak kerajaan Allah. Di sini kita tuh mengubah fokus perlakuan manusia itu kepada karakter Bapa. Nah,
Kita mau baca dulu ayatnya hari ini ya. Ayat pokoknya kita diambil dari Lukas 6 ayat 36. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Nah, saya ingin bertanya lagi nih. Kalau saudara bermurah hati sama seseorang, ya, setelah saudara membantu seseorang, apakah saudara senang apa enggak? Senang ya. Dan itu memang ternyata terbukti secara penelitian psikis ya dari survei dari Nature Communication itu mengungkapkan bahwa orang yang murah hati melakukan murah hati itu orang yang lebih berbahagia daripada orang yang tidak melakukan murah hati. Hidupnya lebih berbahagia karena ternyata ada hormon, ada satu sensori di dalam otak kita yang bekerja yang membuat kita jadi berbahagia ketika kita bermurah hati. Itu dari hasil penelitian. Ya, dan memang kalau kita lihat lagi di Matius ya, di Matius 5 ayat 7 ya, itu kan ada ayatnya juga ya. Nanti kita akan lihat juga bahwa berbahagialah orang yang murah hati. Orang yang murah hati itu hidupnya lebih berbahagia loh. Jadi saudara-saudara yang belum murah hati, silakan bermurah hati supaya berbahagia. Ya, oke. Jadi murah hati itu sangat berpengaruh juga dalam kebahagiaan kita. Bukan hanya uang, saudara-saudara ya, bukan hanya sehat, tapi murah hati juga berpengaruh untuk kebahagiaan kita. Nah, di sini kita sebagai manusia kita punya lensa, ya, punya lensa. Kalau yang punya kamera, nah, yang semua saya percaya di sini punya handphone, ya, punya mobile. Ada pernah nggak ngezoom? Kalau ada foto bersama di sini, di zoom satu-satu ini kayak apa mukanya, ini kayak apa mukanya. Ngaku, ngaku ayo waktu lihat foto di zoom, iya nggak? Iya. Nah kita manusia gitu, kita punya lensa ya, punya lensa. Ketika seseorang berbuat salah dalam hidup kita, yang tadinya dia baik ya, 99% dia baik. Satu kali dibuat salah, kita zoom perbesar kesalahannya itu dalam hidup kita. Ya, kita zoom. Nah, saudara, kalau kita, kalau saya pergi ke toko ya belanja, saya suka baca ingredient. Saya kalau belanja, saya lihat apa, saya tuh suka lihat ingredientnya, komposisinya apa. Nah, saya kan kadang kalau udah tulisannya terlalu kecil itu bener-bener deh ya. Gak bisa baca, walaupun belum pakai kacamata, tapi gak bisa dibaca, susah kan? Itu gak tahu berapa mili, kecil sekali tulisannya ya. Dan akhirnya saya pakai handphone, saya foto terus saya zoom, jadi saya bisa baca. Ya, dan dari yang kecil itu kita bisa lihat diperbesar. Sama dalam kehidupan kita, ketika kita mulai memperbesar kesalahan seseorang, itu yang lainnya hilang. Ya kan waktu kita perbesar sesuatu, yang lain di sekitar kita kan jadi berkurang, gak ada, hilang ya, gak kelihatan. Yang kelihatan yang kita zoom itu. Begitupun ketika kita ya melihat kesalahan seseorang dalam hidup kita zoom besar-besar ya, sampai akhirnya kita mengatakan orang itu jahat. Dan kita menutup pintu hidup kita buat orang itu. Ya, saya nggak tahu di sini kalau saudara pernah mengalami itu atau belum pernah. Saya nggak tahu saudara yang tahu ya. Tapi kalau kita lihat lensa Bapa, ketika kita bersalah, Bapa lihat, yang dilihat apa? Ada lensa Yesus. Lensa Yesus itu apa isinya? Darah Yesus yang menutup hidup kita. Jadi kesalahan kita tidak terlihat. Yang terlihat adalah pengorbanan Yesus. Nah inilah yang kita mau bahas ya, di mana kita perlu memiliki kemurahan hati seperti Bapa. Kalau kita lihat tadi di Lukas 6 ayat 36 ya, di Lukas 6 ayat 36 dikatakan kan hendaklah engkau murah hati. Nah waktu saya baca ini saya coba cari bahasa aslinya, saya compare dengan beberapa ayat, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Saya menemukan ini. Bahasa asli di dalam Lukas 6 ya,
Murah hati itu artinya adalah oiktirmon. Itu kalau kita baca di bahasa Greek-nya ya, kalau kita lihat di Alkitab itu bahasa Greek ya. Itu artinya compassion, merciful, bahasa Inggrisnya itu belas kasihan, baik hati, orang yang gampang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tapi kalau kita lihat di bahasa Yunani-nya, ternyata murah hati ini adalah berbicara dari rahim. Rahim. Jadi murah hati itu berbicara dari sesuatu yang keluar dari rahim. Bukan lahir dari logika kita, ya, melainkan dari satu empati yang paling dalam seperti seorang ibu, ya. Ibu yang memiliki kasih yang luar biasa kepada anak karena itu keluar dari rahimnya. Dan juga dia memiliki arti cinta yang tidak masuk akal, cinta buta, ya. Cinta di mana tetap memberi kebaikan bahkan kepada orang yang jahat dan tidak tahu berterima kasih. Kalau kita baca terus di Lukas 6 ini ya, itu ada beberapa di pasal sebelumnya, pasal berikutnya itu membahas bagaimana kita harus mengasihi, mengampuni musuh. Dan disinilah gak masuk akal kan kita mengasihi orang yang sudah berbuat jahat sama kita. Jadi di sini Tuhan mengajarkan kita murah hati seperti Bapa, murah hati yang tidak masuk akal, ya. Murah hati di mana sebenarnya kita tuh gak layak untuk menerima itu. Kita gak ada effort untuk mendapatkan murah hati. Begitupun dengan orang yang kita kesel, kita benci ya. Terus kita bermurah hati sama mereka. Sebenarnya itu mereka gak layak menerima. Itu dikatakan cinta yang tidak masuk akal. Nah selanjutnya adalah dia menyerap rasa sakit. Arti dari kata murah hati, salah satunya dia menyerap rasa sakit. Ya, itu rela mengurangi kenyamanan diri sendiri. Kalau habis disakiti orang kan sedih ya, sedih, marah. Kita kalau sedih kan hormon kita kacau, ya. Asam lambung naik karena kesel. Pernah nggak ngalamin itu? Nggak bisa tidur, tidur jadi terganggu, ya. Besok harinya lemes karena kurang tidur. Tapi di sini murah hati itu dia bisa menyerap ya dan menahan egonya untuk apa? Memulihkan sesama, bukan dirinya sendiri, tapi sebenarnya buat diri sendiri ya. Buat diri sendiri juga termasuk. Tapi dia ingin memulihkan sesama itu untuk dapat menerima anugerah, untuk dia bisa menerima kemurahan. Nah, selanjutnya kita mau lihat di sini perbandingannya. Di Matius 5 ayat 7, bahasa aslinya adalah ilemo. Saya bingung saudara ya, waktu saya lihat ini tentang murah hati di Matius juga ada murah hati, terus di Galatia ya waktu saya diskusi sama Korusi juga sempat ngomong, ya itu kan buah-buah roh juga kemurahan, artinya juga murah hati, kebaikan ya. Nah, jadi saya coba mempelajari dan saya lihat ke bahasa aslinya semua ya, dan ternyata ini memiliki bahasa asli yang berbeda. Jadi di Matius 5 ayat 7 adalah elimo bahasa aslinya, maksudnya buah atau tindakan. Jadi murah hati di situ adalah satu tindakan yang keluar. Itu saudara pernah nggak punya teman yang ya dari kecil memang ya dia orang yang murah hati, gampang memberi, ya nggak gampang marah. Ada kan orang-orang yang kayak gitu. Tapi ada orang-orang yang kesenggol sedikit udah ngamuk, ya telat dikasih makan udah marah, ya. Itu ada dan memang orang-orang yang punya kemurahan hati dari kecil, udah nature-nya murah hati itu memang luar biasa ya. Di Matius ini dibilang berbahagia dan mereka akan mendapat kemurahan. Nah, di Galatia 5 ayat 22, buah-buah roh itu adalah salah satu karakter kita. Di mana kalau orang yang tadinya belum murah hati, seperti saya sebenarnya bukan orang yang murah hati kalau mau jujur ya. Saya orang yang gak fokus kepada, empati saya tuh kurang. Jadi saudara-saudara maafkan saya juga belajar dalam hidup ini ya. Saya belajar. Saya sama Korusi mungkin Korusi lebih punya empati daripada saya. Walaupun saya perempuan, orang kan bilang kalau perempuan itu perasaan. Tapi kayaknya perasaan saya agak ngap-ngap ya. Korusi perasaannya lebih tajam daripada saya ya. Karena saya bukan orang yang terlalu berperasaan gitu loh. Karena mungkin kepribadian saya ya. Saya dan Korusi punya pribadi yang berbeda-beda ya. Saya juga tahu di sini ya, kita semua punya kepribadian yang berbeda ya. Nah, ada orang memang yang
Gak gampang gak gampang terenyuh, atau orang yang sudah kehausan ya datang, kalau kalian ke rumah ya, kalau ada korupsi sama saya pasti korupsinya lebih dulu tawarin minum daripada saya. Dia yang lebih care nawarin minum. Kalau saya ajak ngobrol dulu. Ya. Jadi di sini saya mau katakan bahwa kalau kita ya saudara-saudara yang seperti saya yang murah hatinya kurang, kita bisa dapat dari buah-buah roh. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ya, kita bergaul dengan Tuhan, maka Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita, dalam hati kita untuk mengeluarkan buah kemurahan. Ya, kita bisa punya yang namanya murah hati. Nah, kemudian di Lukas 6 ayat 36 ini adalah akar, ya. Dia di sini dikatakan adalah karakternya Bapa, itu bukan hanya karakter di luar saja, tapi itu keluar dari rahim. Makanya itu Tuhan ya, Bapa itu melihat manusia begitu bejat, begitu jahat ya. Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap mengampuni. Karena apa? Itu keluar, itu hati Bapa. Hati yang penuh dengan kasih, hati yang benar-benar mencintai tanpa memandang kesalahan kita. Dia tanpa memandang engkau layak apa tidak, ya. Itu yang dinamakan grace. Makanya Tuhan, kita tahu kan tentang grace, tentang anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu keluar dari rahim Bapa, ya. Bapa bukan wanita, tapi maksudnya keluar dari hati yang paling dalam. Nah, kita mau lihat di sini ya. Sebagai anak Tuhan, untuk kita bisa bermurah hati, ya, di sini ya praktek untuk murah hati. Pertama, bagaimana kita untuk murah hati? Prakteknya dalam kita seharian, contoh-contohnya itu pertama kita tidak menghakimi. Jadi murah hati itu bukan hanya saya gampang memberi ya, enggak. Tapi di sini kita tidak menghakimi. Maksudnya kita menolak memperbesar noda. Seperti tadi kan saya sudah jelaskan tentang Zoom ya. Jadi di sini kita tidak memperbesar noda kesalahan seseorang. Ya, dalam hidup kita memberi ruang kepada orang lain untuk berproses. Kita memberikan ruang kepada dia. Kalau dia melakukan satu kesalahan, ya, kita bisa berpikir, oh ya sebenarnya kasihan ya dia. Kok dia melakukan itu gitu loh. Mungkin masa lalunya mempengaruhi dia sampai dia melakukan kesalahan dalam hidup kita. Kemudian kita melepas hak, ya, kita tidak menghukum. Kita melepaskan hak untuk membalas dendam atau memojokkan kesalahan orang lain, ya. Kita enggak memojokkan dia. Dia sudah bersalah sama saya, dia harus saya hukum, ya. Saya harus tuntut dia ke pengadilan. Enggak perlu ya. Karena apa? Penghukuman itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Kemudian kita mengampuni. Kita mengampuni, membebaskan diri sendiri dan orang lain dari belenggu masa lalu. Membebaskan diri sendiri ini sangat penting. Ketika kita marah sama seseorang, kita tidak punya murah hati, kita masih tetap memegang, ya, kita tetap zoom kesalahan dia dalam hidup kita, itu sangat mempengaruhi hidup kita. Ya. Ketika kita tidak mengampuni, kita sebenarnya sedang terbelenggu dalam kepahitan. Kita terbelenggu hidup kita, ya. Walaupun mungkin sudah bertahun-tahun saudara pikir, ya, seseorang yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu, saudara, udah lama. Tapi kepahitan itu masih ada. Kepahitan itu kadang-kadang kita nggak sadari. Itu bercokol dalam hati dan pikiran kita. Nah, pengampunan itu lewat murah hati. Ini sangat membantu kita untuk melepaskan belenggu-belenggu itu, belenggu kepahitan, belenggu masa lalu kita, ya. Dan kemudian kita memberi di sini murah hati bukan hanya kembali lagi memberi, tapi kita berbagi berkat, waktu, perhatian tanpa mengharap itu kembali. Nah, saya juga kalau saya mau share dari hidup saya di sini ya, saya pernah disakiti orang juga, saya pernah dikecewakan orang, ya. Dan orang itu termasuk orang dekat dalam kehidupan kami. Ketika orang itu, ketika hal-hal yang dilakukan itu sampai ke dalam
ke telinga saya ya. Saya dan Korusi saat itu sempat bergejolak emosinya, tapi saya bersyukur ya. Korusi saat itu memberikan saya ide. Ini udah diingetin saya. Ingetin ya. Korusi yang memberikan saya ide. Idenya saya masak. Saya bikin makanan. Jadi saudara-saudara jangan ini ya, jangan beranggap waktu saya kasih makanan kepada saudara terus saudara pikir, "Oh, saya nih buat kesalahan sama Yoki." Enggak ya. Enggak. Jadi ke orang ini ya, saya bikin makanan, Korusi ajak kita visit ke rumahnya. Jadi saya masak, kemudian kita pergi ke rumahnya, kita nggak bahas tentang hal-hal yang diperguncingkan dia, kita nggak bahas, kita hanya bercerita aja hal-hal ya yang rileks, yang santai-santai ya. Jadi, dan di situ saya bersyukur ya, ketika saya melakukan itu saya nggak marah. Ketika hal-hal itu terjadi, saya nggak marah. Yang harusnya saya bisa marah, ya. Saya bisa marah, tapi saya sangat bersyukur ketika kita mempraktekkan murah hati. Benar firman Tuhan itu katakan kita berbahagia. Jadi saya bisa berbahagia, saya bisa senang, saya bisa memberkati orang malah ya. Orang yang pernah menyakiti saya bisa memberkati. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi saudara di sini ketika kita melakukan ini ya, kita tidak menghakimi, tidak menghukum, dan kita mengampuni, memberi, itu kita praktek dalam hidup kita ya. Dan ketika kita memberikan ruang bagi orang lain untuk berproses, kita sedang menolong orang itu juga untuk dia keluar dari masa lalu dia. Kalau dia memang punya masalah ya, kita bisa membantu dia untuk keluar dari masalah hidupnya. Itu nanti di lain sesi ya kita bicarakan bagaimana kita sebenarnya membantu orang itu keluar dari masa lalunya. Nah, murah hati yang Yesus minta di sini adalah satu murah hati di mana kita bertransformasi. Karena apa? Murah hati itu adalah DNA dan detak jantung dari Bapa Surgawi kita. Jadi kita sangat perlu untuk memiliki kemurahan hati. Kita mau lihat di sini, di Dallas di tahun 2019 ya, mungkin saudara-saudara pernah tahu ya cerita ini karena sudah banyak ya. Amber Geiger ya, si wanita yang dipeluk, dia ini polisi. Jadi dia polisi dan satu hari dia karena dia kecapean ya, dia masuk ke apartemennya dan ternyata dia tuh salah parkir, masuk ke apartemen yang salah. Nah waktu dia sampai ke apartemennya itu, ke ruangannya, dia lihat pintu apartemennya terbuka dan dia lihat ada bayangan seseorang. Karena dia polisi, dia langsung ambil pistolnya dan dia langsung tembak, jedar, dan orang itu mati. Ya, namanya Botham Jane. Ya. Dan ternyata apartemen itu adalah milik dari Botham Jane, bukan milik dari si Amber. Akhirnya Amber ini masuk ke pengadilan, ditangkap dan diproses ya secara hukum. Tapi di pengadilan ya, di tengah-tengah orang lain marah mungkin atas tindakan Amber yang boleh dibilang ceroboh ya. Si adiknya dari Botham yang bernama Brand, umur 18 tahun. Dia mengatakan, "Aku memaafkanmu. Serahkan hidupmu kepada Kristus." Ya. Dan dia minta izin kepada hakim saat itu. Izinkan saya 1 menit saja untuk memeluk Amber. Dan kemudian dia turun ya. Dan dia memeluk Amber dengan pelukan yang tulus, memaafkan. Saya percaya ini tidak akan terjadi kalau Brand tidak memiliki kemurahan hati Bapa. Karena dia kehilangan dari kakaknya yang dia kasihi. Kakaknya ini bukan orang jahat. Saya coba search ya. Kakaknya ini dia seorang accountant publik. Kemudian dia juga seorang Kristen. Dan dia seorang pelayan Tuhan. Dia penyanyi di gereja. Dia memimpin pujian juga di gereja. Ya, hal ini terjadi tidak mungkin kalau tidak ada kemurahan hati Bapa dalam hidup dari Brand. Ya, Brand memiliki kemurahan hati yang luar biasa.
dia bisa mengampuni Amber. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kemurahan hati Bapa? Kalau kita murah hati biasa mungkin bisa ya, kita lihat orang yang kekurangan kita bisa mungkin memberi ya. Tapi di sini Bapa pingin seperti yang tadi sudah dijelaskan, Bapa pingin itu keluar dari hati yang dalam, dari gerakan dari Roh Kudus. Nah, bagaimana kita untuk memiliki ya transformasi untuk bermurah hati? Di sini saya mencoba mempelajarinya. Kita pertama untuk bisa murah hati, kita perlu mengalami dahulu kasih Bapa itu. Kita perlu mengalami kemurahan hati Bapa. Kita tidak bisa memberi dari hati atau hidup kita yang kosong. Kalau kita belum pernah mengalami murah hati, ya, kita belum pernah mengalami kemurahan hati Bapa, akan sangat susah untuk kita bermurah hati kepada orang lain. Ya, kita harus menyadari bahwa kita adalah penerima anugerah yang sangat besar yang sudah Bapa berikan dalam hidup kita. Kita sudah diberikan pengampunan yang luar biasa. Selanjutnya yang kedua, kita tidak hitung-hitungan. Ketika kita bermurah hati, kita melakukannya dengan tulus. Contoh di sini adalah orang Samaria yang baik hati ya, the Good Samaritan. Ya, ketika dia bertemu dengan orang yang sedang menderita, dia dengan tulus melayani, dia memberikan pertolongan tanpa berpikir bahwa orang itu nanti bisa balas. Tanpa berpikir orang ini nanti satu hari saya bisa tagih. Ya, begitupun dengan kita. Tuhan pingin kita ketika kita melayani, kita memberi, kita melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk mencari pujian atau ucapan terima kasih. Tapi kita melakukan itu dari hati kita yang paling dalam. Yang ketiga, kita berlatih dari hal-hal yang kecil. Ya, kayak saya contoh ya, Korusi bilang saya tuh orangnya kadang-kadang tuh kayak sedikit lambat dalam merespon sesuatu gitu loh untuk hal-hal yang bermurah hati ya. Tapi saya belajar ya, saya belajar dari hal-hal yang kecil ya, sehari-hari ya, kepada siapa saja umpamanya kita memberikan senyuman ya, kita say hello sama orang-orang yang kita temuin, itu keluar dari hati kita. Kita belajar bahwa itu memang keluar dari hati kita ya. Walaupun kita mungkin capek atau saya pernah bertemu dengan orang yang mukanya tegang, mukanya ya gak happy ya. Tapi ketika kita menyapa orang itu jadi akhirnya mau gak mau tersenyum. Saya pernah bertemu dengan satu nenek, dia tuh waduh kalang kabut ya, udah cukup tua, dia lagi belanja dan harus dorong troli banyak belanjaannya ya. Dan gak ada yang bantu dia. Akhirnya saya langsung nyapa dia dan saya bilang sini saya bantu, kamu dorong di mana kamu parkir. Dan dia bilang are you sure? Saya bilang ya saya sure, saya dorong troli ini sampai ke parkiran, sampai di mana mobil kamu parkir. Dia bilang bener gak? Saya bilang iya bener. Akhirnya dia kasih saya dorong dan saya antar sampai ke parkiran, sampai ke mobilnya dan kita ngobrol. Dia bilang aduh jarang sekali zaman ini orang bermurah hati seperti kamu ya, yang mau menolong ya, dan dia sangat berterima kasih saat itu ya, dia sampai benar-benar berterima kasih banget. Dan setelah itu memang saya berbahagia setelah menolong dia ya, saya nggak minta balasan, nggak minta diterima kasihin ya, tapi saya senang ya ketika saya menolong dia. Nah itu dari hal-hal yang kecil kita berlatih untuk bermurah hati. Kemudian yang ketiga, seperti yang keempat ya. Seperti yang tadi saya katakan ada buah-buah roh. Kita ngandalkan, kan Roh Kudus udah ada dalam hidup kita. Ketika kita semakin dekat dengan Roh Kudus ya, dengan Tuhan, maka saya percaya Roh Kudus itu akan bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus akan bergerak dalam hidup kita untuk mengalirkan kasih ya, kemurahan itu dari hati kita. Walaupun mungkin berat ya, mungkin saudara-saudara bisa berkomen saat ini ya, Yoki kamu gak tahu, saya pernah mengalami hal yang berat, saya gak mungkin mengampuni orang. Ya. Orang yang sudah melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan, yang sangat melukai hati saya
saya tidak mungkin ampuni. Mungkin saudara berpikir gitu. Saya mengerti, ya. Dan itu mungkin sangat susah, saudara. Tapi lewat cerita dari Corrie ten Boom, ya. Kalau saudara-saudara pernah membaca, ya, atau pernah lihat film dari Corrie ten Boom, ini kisah nyata, ya. Judul bukunya The Hiding Place, judul filmnya juga The Hiding Place, ya. Corrie ten Boom tinggal di Belanda, dia zaman itu berserta dengan keluarganya, bapaknya, saudaranya, ya, Betsy. Mereka menolong orang-orang Jewish pada zaman Nazi, ya. Di dalam rumahnya itu, sampai sekarang rumah itu dibikin seperti kayak museum, ya. Di dalam rumah itu, di dalam wardrobe-nya mereka membuat satu tempat persembunyian. Jadi setiap kali ada pemeriksaan mereka sembunyikan. Mereka menampung orang-orang Jewish itu di dalam wardrobe itu. Sampai satu hari mereka tertangkap dan Corrie ten Boom bersama saudarinya Betsy harus masuk ke camp Nazi saat itu, ya. Dan di camp itu mereka mengalami penyiksaan. Kadang-kadang mereka harus ditelanjangin, mereka harus dipukul, mereka dihina. Dan sampai akhirnya kakak dari Corrie ten Boom ini mati di penjara. Corrie ten Boom menyaksikan bagaimana saudarinya disiksa, mengalami penyiksaan, mengalami penderitaan dalam penjara. Dan ini membekas menjadi trauma dalam hidup Corrie ten Boom. Tapi Corrie ten Boom sehari sebelum ada pemutusan bahwa tawanan dieksekusi, dia dibebaskan. Dan dia keluar, dia bebas. Kemudian dia menjadi pemberita firman. Satu hari dia berkhotbah di satu gereja di Jerman. Dia berbicara tentang pengampunan, kemurahan kasih Tuhan, ya. Hati Bapa, pengampunan, bahwa Tuhan itu murah hati. Setelah dia selesai berkhotbah, jemaat yang lain sudah mulai keluar. Tiba-tiba datang seorang pria mendekati dia, membuka topinya dan berbicara, "Saya adalah petugas di kamp pengungsian. Waktu saya keluar dari kamp pengungsian, menyelesaikan tugas saya menjadi seorang Kristen. Dan saya tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni saya atas segala kesalahan saya yang telah saya lakukan. Tapi saya ingin mendengar dari mulut Anda." Ternyata laki-laki ini adalah salah seorang sipir penjara yang ikut menyiksa saudarinya sampai mati. Dalam bukunya In the Hiding Place, Corrie berkata, secara manusia dia tidak sanggup. Dia nggak sanggup mengampuni. Dia bilang, "Tuhan, aku nggak kuat, aku tidak mampu." Hatinya bergetar saat itu. Hatinya menangis, kenapa dia harus bertemu dengan orang ini? Orang yang membuat luka di hatinya, orang yang membuat trauma di hatinya. Tapi di situ dia tunduk kepada firman Tuhan. Di hatinya dia menjerit, "Bapa, pinjamkan aku kemurahan-Mu itu. Aku hanya mau mengulurkan tanganku secara fisik, tapi Engkau yang bekerja selanjutnya." Ketika Corrie ten Boom memberikan tangannya untuk disalamin, dia bilang, dia merasakan sesuatu yang luar biasa terjadi di hidup dia, di hatinya. Dia mengalami satu aliran kasih yang luar biasa. Pengampunan keluar dari hatinya. Dia bisa mengampuni sipir penjara yang sudah menyiksa saudarinya. Satu hal yang tidak mungkin, saudara. Saya undang pemain musik untuk maju. Ya. Tidak gampang.
Kalau hati kita sudah sakit, hati kita sudah sangat tertusuk oleh perbuatan perilaku seseorang, tidak mudah untuk kita ampuni. Tidak mudah. Itu pun tidak akan lupa. Kita tidak bisa melupakan. Kecuali kalau kita demensia, mungkin bisa lupa. Tapi selama kita masih punya daya ingat yang baik, kita masih bisa mengingat. Tapi saudara, ketika saudara mau tunduk, ketika saudara mau taat kepada Bapa, saudara ingat persis semua kesakitan yang dialami, semua apa yang diderita. Tapi itu tidak akan sakit lagi. Peristiwa-peristiwa itu bisa saudara ingat, tapi itu tidak akan menyakiti hati saudara lagi. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau refleksi. Biarlah mulai hari ini kita mau ganti lensa kamera hidup kita. Kita mau berhenti mengukur sesama berdasarkan reaksi. Kita berhenti meng-zoom in kesalahan-kesalahan orang dalam hidup kita dan mengatakan mereka jahat. Tetapi kita mau melihat mereka dan memberikan mereka kesempatan bahwa mereka adalah jiwa-jiwa yang juga butuh anugerah Tuhan. Saat ini saudara adalah kesempatan yang baik untuk bermurah hati. Kalau saudara tidak kuat, minta kepada Bapa. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau murah hati seperti Bapa murah hati. Terima kasih Yesus. Kemurahan hati Bapa sangat dalam. Ketika saudara tidak mampu, seperti Kori dan Bum, saudara bisa pinjam, minta kepada Bapa untuk mengalirkan kasih itu, mengalirkan kemurahan hati itu. Dan saudara dapat mengampuni. Karena kemurahan hati sekali lagi bukan hanya soal memberi, bukan hanya kita memberi sembahkau, membagi berkat. Tetapi kemurahan hati memiliki arti yang sangat dalam, di mana kita bermurah hati kepada orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kemurahan hati kita. Orang yang tidak layak untuk kita ampuni. Orang yang tidak layak ada dalam hidup kita. Mari saudara, kita mau mengampuni, kita mau melepaskan pengampunan itu lewat kemurahan hati kita. Sehingga kita boleh berkata, saya bermurah hati kepada Anda. Bukan karena engkau layak menerimanya, tetapi karena saya sudah lebih dulu menerima kemurahan hati Bapa. Karena saya sudah lebih dulu diampuni oleh Bapa. Karena saya sudah lebih dulu menerima kemurahan hati yang luar biasa dari Bapa.